Nak Tono, Bapak kira anak-anak Bapak. Ada apa? Pak. Anu apa? Tenang Nak Tono, katakanlah dengan jelas. Mereka sekarang ada di rumah sakit. Anak-anak Bapak dapat kecelakaan. Apa? Selamat malam, Suster. Selamat malam. Numpang tanya, apa ada korban kecelakaan di sini? Apakah yang Bapak maksud 5 orang pemuda? Iya, betul. Betul, Suster. Saat ini satu di antara mereka ada di ruang operasi, tapi satu yang lainnya tewas tidak tertolong, Bu. Anak kita, Mbak. Tawakal, Karsih. Kita harus bisa merelakannya. Yang lainnya bagaimana, Suster? Yang lainnya hanya mengalami luka ringan saja, Pak. Maaf, Bapak dan Ibu ini siapa? Kami ini orang tuanya. Sebaiknya Bapak dan Ibu langsung ke kamar mayat saja. Ruangannya ada di ujung lorong ini. Maaf, permisi. Doni, Bang. Impian kita ikut mati bersamanya. Tabahkan hatimu, Bu. Kita harus bisa menerima kenyataan. Ayo, kita ke sana. Kamu masih hidup, sayang. Apa kamar mayatnya di situ, Don? Bukan, Pak. Di situ ruang operasi. Doni baru aja diminta keterangan tentang keluarga Rizal. Rizal harus menjalani amputasi, Pak. Mana adik-adikmu? Kak Marni, kenapa Kak Marni harus pergi? Kenapa bukan Mira saja? Jangan tinggalin Mira, Kak. Kak Marni. Ibu. Marni anakku. Sudahlah, Kasih. Biarkan Marni dalam damai. Kenapa Tuhan bukan mengabulkan doa kita, Bang? Mengapa doa Marni yang didengarkan? Kasih, jangan menyalahkan Tuhan. Tapi itu Marni menginginkan kematiannya, Bang. Sudahlah. Sebaiknya kita berada di luar saja. Tidak, Bang. Biarkan saya berduaan dengan Marni. Sudah lama kami tidak berduaan sejak dia menikah. Bapak kenapa tinggalin ibu di dalam sendirian, Pak? Kalian jangan khawatir, ibumu akan melakukan sesuatu. Meskipun hatinya hancur, tapi Karsih sebenarnya seorang wanita yang berjiwa tegar. Bagaimana keadaan Rizal, Don? Tangan kanannya harus diamputasi. Kasihan dia. Kalau begitu, sebaiknya kamu menemani Rizal malam ini.
Biar bapak yang mengurus ibu di sini. Om Samsul. Malam, Om. Don, Om turut berduka cita atas kematian adikmu. Terima kasih, Om. Om tidak pernah menyangka hal ini akan terjadi. Karena seingat Om, Rizal tidak pernah ugal-ugalan dalam mengendarai mobilnya. Iya, Om. Rizal nggak salah, Om. Mobil brengsek itu yang menabrak kami. Bagaimana, Dok? Operasi berjalan lancar. Tangan kanannya telah kami amputasi. Sudah waktunya kita pulang, Kasih. Biarkan Marni istirahat dalam damai. Jal. Hai. Apa kabar, Jal? Baik. Sorry, Jal. Gak apa-apa. Gue harus membiasakan diri selaman pakai tangan kiri. Lu dari mana? Kampus. Abis ngurus beasiswa. Kita bakal kuliah sama-sama, kan? Siapa bilang? Loh, bokap lo yang bilang sama gue. Meskipun lo nggak dapat beasiswa, tapi bokap lo mau sekolahin lo ke Jogja, biar kita kuliah sama-sama. Sayang, itu rencana yang dibuat sebelum tangan gue kayak begini. Sekarang udah gak berlaku lagi, friend. Maksud lo apa, Jal? Gue jadi nggak ngerti. Baru tadi pagi bokap lo bilang sama gue. Lu liatin keadaan gue. Semuanya sudah berakhir. Pengacara bukan bidang gue lagi. Gue gak mau disebut pengacara yang bertangan satu. Itu nggak fair dong, Jal. Mana semangat patriotisme lo dulu? Lo yang ngebangkitin semangat gue, Jal. Meskipun keadaan gue terjepit. Sekarang lo lari dari kenyataan, Jal. Masalahnya lain, Don. Gue harus bisa mencari bidang yang cocok buat orang yang bertangan satu seperti gue. Lo tega ngecewain bokap lo? Justru dia yang harus bisa menerima kenyataan. Sudahlah, kita omongin yang lain saja. Lo lihat Elin. Gue heran, sejak kecelakaan Elin belum ngebesuk gue. Nelfon aja enggak? Ya, mungkin dia belum tahu. Ya udahlah, besok gue usahain ke kampusnya dia. Ya? Marni, Marni, bangun nak. Ini susu untukmu. Anakmu pasti juga membutuhkannya. Ayo bangun, Marni. Bu, ini Mira, bukan kakak Marni.
Aku juga sering teringat Marni. Memang tidak ada salahnya kalau kita mengingat putri kita. Halo, kalian masih ingat sama saya? Kalau gue tahu statusnya, nggak bakalan gue mau judging sama dia. Gue juga nggak bakal ngebiarin dia tidur pundak gue. Kalau gue tahu dia anak. Cukup! Saya kesini bukan karena tertarik sama kalian, tahu? Tapi saya kesini untuk menyampaikan pesannya Rizal, kalau Rizal mau ketemu sama Elin. Kesian. Kamu tau nggak? Elin dilarang keras sama papanya untuk ketemu sama Rizal. Sampai itu sama sahabatmu itu. Ih. Kalau melihat keadaannya, hari ini Anda sudah boleh pulang. Betul, dokter? Tentu, terkecuali Anda masih betah di sini. Tarsi. Ada apa, Bu? Jam berapa sekarang? Sebentar lagi Elin pulang. Kamu belum menyiapkan makan siangnya? Maaf, Bu. Bukankah tugas itu sudah dialihkan ke Ijah? Aku kan sudah bilang, kalau soal makan siang selama Elin tidak di rumah, kamu yang mengurusnya. Kalau yang beginian juga harus si Ijah. Lalu kerjamu apa? Ya, iya, Bu. Saya lupa. Mungkin kamu sudah mulai pikun. Atau pikiranmu terganggu sejak kematian anakmu. Tarsi, kalau kamu sudah tidak sanggup lagi bekerja di sini, kamu bilang saja sama papanya Elin. Suamiku pasti mengizinkan kamu berhenti dari sini. Loh, kenapa, Lin? Kok kamu nangis? Elin ingat sama Rizal. Kayaknya gue cinta banget sama dia. Gue pengen ketemu Rizal. Alah, lupain aja. Emangnya lo mau punya suami bertangan satu? Kalau lu seandainya udah pada punya suami, terus suatu saat nanti suami lu kehilangan sebelah tangannya, apa yang bisa lu lakuin? Pasti lu pada pasrah kan? Kalau gue langsung minta cerai hari itu juga. Ya enggak? Cukup. Gue minta lo semua keluar dari mobil gue. Keluar! Gue udah menduga. Pasti papanya Elin melarang untuk nemuin gue. Walaupun hubungan gue sama Elin belum begitu lama, tapi gue yakin Elin benar-benar mencintai gue. Dan dia pasti mau ketemu gue. Gue kira juga kayak gitu. Tapi gue bisa ngeliat di matanya waktu gue sebutin nama lu, Jal. Gue memang harus ketemu Elin. Don, tolong bantu gue ngeberesin baju dong. Lu mau minggat? Ya elah, cuma kalau mau ketemu Elin aja sih gue bisa bantu, Jal. Ya udah, nanti gue atur deh caranya gimana supaya Elin bisa kesini. Jangan salah, friend. Justru dokter yang ngizinin gue pulang. Oh, gue kirain lo. Sore nih, gue rasa si Elin gak bakalan deh datang ke sini. Kalau gitu mendingan lo telepon ke rumah dia aja, Ti. Alah, percuma deh. Kalau dia masih ngambek sama kita, Elin gak bakalan mau terima telepon dari kita.
yang bagus. Oh ya? Judulnya apaan, Hen? Pengacara bertangan satu. Sampai sore begini kamu belum makan juga. Sebentar lagi papamu pulang. Kalau dia tahu kamu belum makan, nanti mama yang kena marah. Loh, kok malah menangis? Ada apa sayang? Soal Rizal ya? Rizal membutuhkan Elin, Ma. Elin juga pengen ketemu Rizal. Mama mengerti perasaanmu, sayang. Mama juga dulu pernah jatuh cinta. Tapi sebaiknya kamu lupakan saja dia. Percuma hubungan kalian dilanjutkan. Papamu tidak akan pernah mengizinkan kalian menikah. Kenapa, Ma? Rizal memang kehilangan sebelah tangannya. Tapi dia kan tetap laki-laki, Ma. Dia tetap Rizal yang dulu. Dia tetap seorang sarjana yang sebentar lagi jadi seorang pengacara. Itu benar, sayang. Tapi ingat, kita hidup bermasyarakat, di mana penampilan juga sangat berarti. Apa kata mereka kalau kamu punya suami bertangan satu? Nggak peduli sama mereka, mah. Kalau seandainya perusahaan papa jatuh bangkrut sekarang ini, apa mereka masih peduli sama kita, mah? Tidak, Mama. Pasti mereka lebih suka mentertawakan orang yang lagi kesusahan. Apa itu yang namanya hidup bermasyarakat? Ternyata anak mama memang benar-benar sudah dewasa. Papa sama mama memang tukang bohong. Katanya mama sama papa sayang sama Elin. Katanya semua yang Elin minta pasti dikasih. Tapi mana buktinya? Oke. Nanti mama bicarakan dengan papamu ya. Tapi sekarang kamu harus makan dulu. Aku pikir ada benarnya apa yang dikatakan majikanmu itu. Kita memang sudah tua. Sudah saatnya kau berhenti dari pekerjaanmu itu. Tidak, Bang. Bukan sekarang saatnya yang tepat. Kita masih memerlukan biaya yang banyak. Apalagi sebentar lagi Doni harus berangkat ke Jogja. Dengan saya masih bekerja saja, kita masih belum bisa memenuhi semua kebutuhannya. Ya, kamu juga benar. Biaya untuk keberangkatan Doni sudah Abang siapkan? Kalau cuma untuk ongkos dan sewa kamar selama sebulan, sudah aku siapkan. Tapi untuk uang kuliahnya belum aku dapatkan. Dari mana lagi kita bisa dapatkan uang, Bang? Sabarlah, Karsi. Biar bagaimanapun, aku akan tetap mengusahakannya. Tapi waktunya sebentar lagi. Ya, aku tahu itu. Ma, mana lagi Elin? Kok nggak ikut makan? Biasa, lagi ngambek sama papa. Ngambek sama aku? Ini pasti soal Rizal. Kayaknya papa harus mencabut larangan itu. Kamu mau mencelakakan anak kita? Atau kamu tidak keberatan keluarga ini terhina? Siapa yang mau mencelakakannya? Sekarang papa tinggal pilih. Keluarga kita terhina atau Elin mati kelaparan? Apa maksudmu, Ma? Elin mogok makan. Mulai dari tadi siang dia tidak mau makan. Kecuali papa mengizinkan dia menemui Rizal. Ini sudah tidak benar. Aku harus menghentikannya. Pak, ingat. Elin kan anak kita satu-satunya. Ma, kamu kira aku akan menghajarnya? Mama kan tahu selama ini aku tidak pernah berlaku kasar pada Elin kan? Aku cuma ingin memberi dia penjelasan. Cuma itu. Iya, tapi habiskan dulu dong nasinya. Jadi berangkat besok, Dan? Iya, Pak. Soalnya kan saya harus cari tempat kos, terus kalian lihat lingkungan di situ.
Bapak sih tidak keberatan. Cuma Bapak belum punya uang? Uang sih ada, tapi baru untuk ongkos dan sewa kamarmu. buat uang kuliahmu baru 3 atau 4 hari lagi. Paling lama 1 minggu lagi lah. Ya, habis Bapak pikir keberangkatanmu tidak secepat ini. Nggak ada masalah sih, Pak. Yang penting kalau Bapak udah ada uang, ya kirim aja lewat wesel. Ya. Rizal, kenapa kamu sekarang jadi apatis? Pandanglah saya, Pak. Saya bukan Rizal yang utuh lagi. Sekarang saya laki-laki yang cacat. Laki-laki buntung. Tapi kamu belum kehilangan dirimu, nak. Kamu masih tetap Rizal. Rizal sarjana hukum. Dulu gelar itu sangat saya dambakan. Tapi sekarang tidak lagi. Semuanya sudah berakhir, Pak. Sudah berakhir. Tapi ingat satu hal. Bagi seorang pengacara yang dibutuhkan adalah pikirannya, bukan tangannya. Jadi kamu masih tetap bisa melaksanakan tugasmu dengan dibantu seorang asisten. Papa sudah jadi pengacara sebelum kamu lahir. Ya, saya akui. Papa sangat pengalaman di bidang ini. Tapi Papa belum pernah tampil di persidangan dan kadang buntung seperti saya. Dan saya tidak mau dijuluki sebagai pengacara yang bertangan satu, Pak. Papa mengerti perasaanmu, sayang. Apapun yang kamu minta, pasti Papa penuhi. Tapi untuk kali ini, tolong, jangan paksa Papa. Karena ini menyangkut masa depanmu. Tanpa Rizal, masa depan Elin tidak berarti apa-apa, Pak. Siapa bilang, sayang? Anak yang secantik kamu pasti banyak disukai laki-laki. Kamu bisa menentukan laki-laki mana yang kamu mau. Bahkan kamu sendiri bisa mendapatkan laki-laki yang melebihi Rizal. Tapi Elin mencintai Rizal, Pak. Tidak ada seorang laki-laki pun yang dapat menggantikan kedudukannya, Papa. Elin, Papa juga pernah muda seperti kamu. Papa juga pernah jatuh cinta. Sehingga semuanya kelihatan begitu indah. Segala keburukan, segala kekurangan dari orang yang kita cintai, sepertinya itu tidak pernah ada. Tapi satu saat nanti, kamu pasti akan menyadarinya. Elin sadar, Papa. Elin tahu kalau Rizal sekarang sudah kehilangan sebelah tangannya. Tapi itu bukan berarti masa depannya suram. Dia masih memiliki kecerdasan, Papa. Sabar, sayang. Papa belum selesai bicara. Papa akan mengizinkan kamu berhubungan dengan Rizal selama 2 tahun. Setelah 2 tahun, Elin harus melupakannya? Tidak bisa, Papa. Tunggu dulu, Elin. Kok anak Papa sekarang jadi emosian sih? Bukan begitu maksud Papa. Setelah 2 tahun nanti, Papa akan lihat apakah pada saat itu kamu masih mencintai dan membutuhkannya. Kalau memang iya, ya, Papa akan menikahkan kamu dengan Rizal. terima kasih, Papa. Elin cinta banget sama Papa. Orang tua mana yang tidak menyayangi anaknya? Papa juga sangat mencintaimu, sayang. Soal uang kuliahmu jangan kamu khawatirkan.
akan Bapak kirim dengan segera ya. Ya, terima kasih Pak. Doain Doni ya Bu. Berangkatlah nak, ibu akan selalu mendoakanmu. Hati-hati ya. Iya. Wan, Bang Don. lo harus bisa jaga adik-adik sama orang tua ya. Baik. Selama gue nggak ada. Mir. Bang Doni, kalau udah sampai di sana jangan lupa sama Mira ya. Iya pasti enggak dong ya. Nanti kalau abang udah berhasil, kamu juga harus sekolah. Ya. Pak Bu, ya semuanya berangkat dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah kehilangan Marni, sekarang saya harus kehilangan Doni. Doni pergi hanya sebentar, Bu. Dia akan mewujudkan impian kita semua. Ya? Papa lihat sendiri kan? Sampai Papa mau berangkat ke kantor, si Karsi belum juga datang. Ah, itu kan soal biasa, Ma. Aku saja sering datang kesiangan ke kantor. Papa selalu deh membela dia. Sudah lama, nanti kita bicarakan lagi. Aku harus segera ke kantor. Dari sarapan tadi aku tidak melihat Ellen, Ma. Waktu Papa masih tidur, dia minta izin untuk menemui Riza. Benar-benar wataknya sama dengan kamu, keras kepala. Loh, kan Papa yang mengizinkannya. Ya, aku cuma bisa berharap. Mudah-mudahan setelah Ellen ketemu dengan Rizal, Ellen akan merubah pendiriannya. Aku berangkat, Ma. Abang yakin dalam 3-4 hari ini bisa mendapatkan uang itu? Entahlah. Abang hanya bisa berusaha. Hanya Tuhan yang mengetahui. Kenapa abang tidak berterus terang saja kepada Doni? Aku tidak ingin semangatnya menjadi pudar. Kalau Doni mengetahui lebih dulu, dia pasti kecewa dan membatalkan beasiswanya. Ya, tapi dia bisa lebih kecewa, Bang. Kalau dia mengetahui hal ini setelah dia berada di Jogja. Ya, setidaknya kita masih bisa berusaha. Bagaimana kalau abang gagal mendapatkan uang itu? Mungkin itu takdirnya. Takdir kita semua. Saya harus bantu Bapak. Selamat pagi, Om. Pagi, Elin. Mau ketemu Rizal? Iya, Om. Tadi pagi-pagi saya ke rumah sakit. Tapi katanya Rizal sudah pulang, Om. Dia ada di dalam. Om sarankan kamu nggak usah ketemu dia lagi lah. Kenapa, Om? Keadaan Rizal sudah berubah. Dia hanya akan membuat malu kamu saja. Saya tahu, Om. Rizal sekarang sudah kehilangan sebelah tangannya. Tapi cinta saya pada dia tidak akan pernah berubah, Om. Dan saya juga tidak akan pernah malu dengan keadaannya sekarang ini, Om. Apa Om malu punya anak yang hanya punya sebelah tangan, Om? Kamu jangan salah paham. Yang Om maksud bukan keadaan fisiknya. Tapi mental Rizal yang memalukan. Maksud Om? Dia sudah membunuh masa depannya sendiri. Om sendiri heran, kenapa dia tidak mau jadi pengacara lagi? Apa boleh saya menemuinya, Om? Kalau memang kamu ingin menemuinya, temuilah. Dia ada di kamar. Om harus ke kantor. Papa akan lihat. Apakah pada saat itu kamu masih mencintai dan membutuhkannya? Ton, Tono. Brengsek kamu.
saya cuma bercanda kok. Alah, emang dasar. Habis. Kamu ngagetin sih. Padahal saya sedang bermimpi loh. Memeluk bidadari. Malah kamu ngebangunin. Saya butuh bantuan kamu, Ton. Tuh kan. Ujung-ujungnya Keluarga saya sangat butuh uang. Saya perlu uang yang banyak, Ton. sama dong. Saya serius, Ton. Saya juga serius. Sudah setengah bulan ini saya tidak dapat pemasukan. Tapi saya yakin kamu pasti keberatan. Apapun akan saya lakukan, asal saya mendapatkan banyak uang dalam waktu singkat. Kamu sungguh-sungguh, Mir. Baiklah. Kebetulan beberapa hari yang lalu, seorang relasi saya minta dicarikan. Cukup, nggak usah dilanjutkan. Katakan aja kapan dia mau. Kalau dia sih, kapan saja juga mau. Malam ini juga oke. Tapi saya nggak punya baju yang bagus. Itu soal kecil. Di lemari saya ada beberapa baju cewek yang mewah. Biasa, pemberian orang. Kalau gitu, saya pulang dulu deh. Tunggu, Mir. Sorry, Ton. Mulai sekarang, kita hanya teman bisnis. Kecuali kalau kamu berani bayar. Iya. Kita cuma teman bisnis. Kita harus berani menghadapi kenyataan. Dan inilah kenyataannya. Saya cuma memiliki satu tangan. Ternyata papa kamu benar. Mental kamu sudah rusak, Riza. Padahal El ini sudah berusaha untuk meyakinkan papa bahwa kamu tetap Rizal yang dulu. Rizal yang memiliki gelar sarjana hukum. Agar kita ini tetap bersatu, Zal. Elin, saya mencintai kamu. Dan saya ingin kita tetap hidup bersama. Tapi yang jelas, saya ingin mencari pekerjaan dulu. Yang sesuai dengan keadaan saya sekarang. Jadi kamu tidak mau jadi pengacara? Lantaran kamu hanya punya satu tangan? Riza, kamu ini benar-benar pengecut. Cukup! Sebenarnya apa yang kamu inginkan? Saya atau pekerjaan saya? Elin! Iwan belum pulang. Bengkelnya kan jauh, Bang. Mira mana? Tadi sore dia keluar. Katanya mau ke rumah temannya. Mudah-mudahan dia nggak ke rumahnya Tono. Memangnya kenapa? Tono itu kan anak baik-baik. Abang lupa ya? Tono itu kan germo. Saya takut dia menjerumuskan Mira. Tono tidak akan berani melakukan hal itu. Tapi kalau Mira menginginkan uang, Bang, kita kan selama ini tidak pernah memberinya uang. Tapi anak kita tidak ada yang rakus dengan uang. Kecuali kalau Mira mengetahui persoalan kita. Apa Mira pernah menanyakan soal biaya kuliah Doni? Kenapa Abang menanyakan soal itu? Sifat anak kita tidak jauh beda. Mereka semua ingin menolong keluarga. Kamu masih ingat apa yang dilakukan Marni sebelum dia meninggalkan kita? Marni ingin melakukan bunuh diri karena mau mengurangi beban kita. Sudahlah, Bang. Jangan Abang ingatkan lagi tentang dia.
Mana Mira? Oh, kamu cari Mira. Cepat katakan, di mana Mira? Sabar, Wan. Saya tahu kamu pasti khawatir karena Mira belum pulang. Tapi percayalah, Mira dalam keadaan baik. Cuma sekarang sedang cari uang untuk menyelamatkan keluargamu. Wan, jangan main-main. Pedang ini bisa melukai saya. Bukan cuma melukai, tapi gue ingin pisahin kepala dari badan lu. Kalau lu nggak ngasih tahu di mana Mira, sebelum gue hilap, cepet kasih tahu gue di mana Mira sekarang. Oke. Saya akan kasih tahu. Di meja itu ada alamat sebuah pub. Kalau belum kemana-mana, Mira pasti di situ. Sekarang untuk gerak. Loh, kan saya sudah kasih tahu. Bangsa tuh, ini perintah tuh gerak. Iya. Kalau lu ingin selamat, jangan coba-coba bergerak sebelum gue pergi. Dan gue nggak pernah main-main. Brengsek. Motornya dibawanya juga. Rusak di bisnis gue. Kenapa kamu diam saja, sayang? Buat apa kita di sini, Om? Kenapa nggak langsung ke kamar aja? Sabar dong, sayang. Di sini kita bisa minum-minum dulu. Di kamar juga bisa minum. Kan waktu kita jadi nggak terbuang. Waktu bagiku bukan masalah. Di sini kita bisa bercumbu sambil mendengarkan musik. Dan suasananya pun sangat romantis. Aku butuh keromantisan. Mau kemana, Dik? Saya ingin mencari adik saya di dalam. Maaf, Dik. Kami tidak mengizinkan adik masuk. Kenapa? Yang bisa masuk ke sini hanyalah orang-orang yang berpakaian rapi. Ini sudah peraturan di sini. Kalau begitu, apa Bapak bisa tolong saya? Maksud adik? Tolong panggil adik saya. Namanya Mira. Saya sangat membutuhkannya, Pak. Maaf, saya tidak bisa ke dalam. Karena saya ditugaskan di sini. Sebaiknya adik tunggu saja di luar. Kamu yang papaan. Adik manis, cepat kembalikan gadisku. Atau saya panggilkan security. Kenapa nggak panggil polisi sekalian? Kamu jangan main. Dan jangan buat saya menjadi kalap. Menurut saya, Bapak akan lebih kalap jika istri Bapak ada di sini juga. Siapa kamu ini? Saya kakaknya. Asal tahu aja, Pak. Adik saya bukan pelacur. Tapi saya sudah bayar dengan harga yang cukup mahal. Maaf, saya tidak butuh uang maksiat ini. Ayo pulang. Tapi Wan. Sialan. Munafik. Kere aja. Saya mau bantu Bapak. Bang Noni butuh biaya banyak. Bukan begini caranya. Sekali kamu terjerumus, selamanya kamu akan jadi pelacur. Tapi cuma ini kesempatannya, Wan. Saya tidak akan merusak masa depan kamu.
Kita memang miskin harta, tapi jangan sampai miskin moral.